Anjing, apa tuh? Oh, itu kabar. Mungkin video ini akan tayang setelah lebaran. Untuk itu saya mewakili segenap keluarga besar FTF mengucapkan minal faizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bila mana selama konten saya menyinggung perasaan Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan di bulan Ramadan tahun ini menjadi spesial buat FTF karena untuk pertama kalinya FTF tembus 100 subscriber. Walaupun baru 100, namun bagi saya itu hal yang luar biasa agar saya semangat untuk kontennya. Oke, untuk kali ini kita akan membahas film horor dalam negeri yang berjudul Kramat 2 Cakupan Larangan. Tanpa banyak spoiler di depan, langsung saja kencangkan sapu pengaman, siapkan cemilan dan ojo nali kopi nih, let's go. Film berawal dari 3 orang konten kreator yang bernama Keanu, Acil, serta seorang indigo yang bernama Putih. Yang mana konten mereka berfokus mengenai misteri horor yang menyusuri tempat-tempat dan dianggap angker. Menggelantung. Siapa lu nggak punya ilmu, dia punya ilmu aja bilang jangan. Pojok situ. Pojok sono. Ada yang lewat tadi soalnya. Tenangin diri lo. Nah yang nonton juga tenangin. Yang rajanya tenangin diri lo. Kita nggak nginep di sini. Di kanan ada apaan teh? Di situ tuh. Gua tadi ngeliat ada yang berdiri aja. Singkat cerita, saat Udin membuat konten menerawang dari tangan seseorang, tiba-tiba ia kerasukan dan mengatakan tiga tiang boten wilujeng, yang artinya tiga orang tidak akan selamat. Traumanya memang. Tiga tiang boten wilujeng. Pada September 2019, Acil dan Keanu melakukan live di sosmed, yang mana dari live tersebut diketahui bahwa channel YouTube utama mereka bersama UT telah dibawa kabur oleh UT, dan Acil serta Keanu akan membuat channel YouTube baru yang mana bernama MKN, singkatan dari Mistis Kocak M Total. Halo. Yes. Bisa mundur. Jika cerita, Keanu Acil bersama temannya yang bernama Umay sedang perjalanan menuju ke Cirebon. Namun sebelum ke Cirebon, mereka mampir terlebih dahulu ke kampusnya Umay, yang mana tujuan ke Cirebon adalah untuk membantu tugas akhir dari temannya Umay untuk membuat film dokumenter. Udah ngulang lu? Belum. Guys, dia bayarin semua biaya perjalanan kita ke Cirebon. Tibalah mereka di kampusnya Umay, dan mari saya perkenalkan dengan 3 cewek cantik yang bernama Arla, Wawa, dan Jojo. Mahasiswa jurusan tari semester akhir yang sedang meneliti tentang tari topeng Cirebon, yang mana dari mereka bertiga ada satu yang sedang di PDKT-in. Diincarlah oleh Umay, dan hal inilah menjadi alasan kenapa Umay mau membiayai soal akomodasi dan lain-lain selama mereka di Cirebon. Bikin dokumenter. Iya. Bukan buat. Behind the scene gitu loh, karena Hai, gue Arla. Dan aku sama Maura sama maestro tari topeng seperti almarhum. oke. Sip. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke Cirebon, yang mana di perjalanan saat Maura bertanya soal UT, tiba-tiba wajah Keanu pun berubah, dan yang mana hal ini menandakan bahwa sedang ada masalah antara mereka bertiga. Coba juga. Jo, please, kita udah cewek itu kan? Iya, aduh. Ute, Iya. ngeliat lu sama Agil. Iya, aduh, apa sih namanya? Jill, Makan lu. Beauty shot opening dokumenter gue kan. Roti tinggal Lu punya. mau roti? Lo mau gue makan? Tibalah mereka di pantai, yang mana mereka langsung menari untuk opening film dokumenternya. Pantai terus ada cewek-ceweknya tuh. Pause. Singkat cerita, malam pun tiba, yang mana saat mereka tersesat tiba-tiba, ya, ternyata mereka menabrak seekor kucing. Dan dikarenakan tidak ada cangkul atau sikap untuk mengubur kucing tersebut, Umay pun hanya meletakkan kucing tersebut di pinggir jalan. kita kubur aja. Apaan? Udah, mendingan kita kubur aja. Coba perjalanan baru mulai. Ini sih sebulan lo mau kita. Maaf ya. Ya udah maaf, numpang. Ayo. Lo bisa di. Oh ini alun-alun. Masjid. Tibalah mereka di sebuah hotel yang sudah dipesan oleh Umay, yang mana nampaknya bahwa hotel ini kurang layak dan diperkuat oleh banyaknya para wanita malam yang keluar masuk hotel ini. Nah, terus di situ. Lah, Ayo pindah hotel gue yang bayar. pindah lo itu jadi lebih jauh, lo juga mau bayarin
Ngomongnya lebih kencang lagi, guys. Fucking my tai lo. Jojo yang tidak kuat untuk tinggal di hotel ini yang mengeluarkan seluruh kesahnya di live streaming sosmednya. Dan saat Keanu memanggilnya tiba-tiba Gue ngelakuin semua ini cuma buat dia. But it's never enough. I'm so proud of you. Oh. Umay sama Ajil mana? Atau Umay kemana? Apa? Bentar. dan saat Keanu berusaha menyusuri setiap kamar tiba-tiba Apaan sih? pagi pun tiba yang mana saat mereka sedang sarapan mereka pun bertemu dengan seseorang wanita bernama Badriah yang akan mengantarkan mereka ke sanggar tari Bibi Kemuning. Ke sanggarnya sekarang ayo. Ini Badriah, dia sering di sosmed dan Halo Mas. Ini tapi kayaknya enak. selamat makan. Tibalah mereka di padepokan tari yang mana mereka bertemu dengan si Mamang penjaga sanggar tari tersebut. Oke Pak, dia belum ngerokok Pak. Rumahnya konten banget. Biasanya ada topengnya. Mimining. Ya, Oh my god, itu banget. Terlihat banyak alat kelengkapan tari seperti gamelan dan topeng untuk tari dan saat ada sebuah kotak yang mana si Mamang pun melarang untuk siapapun membuka kotak tersebut. kalau paling ya saya untuk ini jangan dibuka. Dan saat ditunjukkan kamar yang biasa digunakan untuk para penari untuk menginap, mereka pun memilih untuk tidur di sini daripada di hotel. Ini kalau Mimining nggak apa-apa. Oh iya, di sini aja. Kita main sini lebih gampang. Pagi pun tiba yang mana mereka sedang sarapan, tiba-tiba Badriah yang sedang bersih-bersih membuka kotak terlarang tersebut. Gue capek banget sama kalian semua. Jangan mati di sini. Aduh, nggak bisa lupa. Mbak Badriah ini kemarin kata pajak. Dan ternyata isi dari kotak tersebut ialah foto-foto para penari zaman dulu beserta selendangnya. Bau kembang ya. Ken, baunya masih ini nggak? Sorry. Kepribadian sih. Setelah mengirimkan foto selendangnya kepada dosen mereka, akhirnya mereka mendapatkan proyek untuk meneliti sebuah tarian yang hilang bersama para penarinya tanpa ada penerusnya yang disebut lost dance atau tari yang hilang. Arla. Tentang jadi ternyata adalah bukti di daerah Keraton Kacirabok. Emang udah nggak ada penerusnya kah? Ikan tarian ini hilang aja. Manapun tiba, yang mana Keanu sedang live streaming untuk menelusuri padepokan tersebut. Ibaratnya kalau boneka biasa, ya kan? Kan kalau tak mistis. Ada tari topeng samba. Di sini ada ini katanya. Gue capek anjing mau tidur. Diri lo bakalan ada bintang Sama Keanu ketika bersama gue. Dong mau tolongin mau. Bahkan sebelum bangunan ini. Dan saat berada di belakang padepokan tiba-tiba Matiin. Iya bentar kalau misalnya. ya, ternyata yang jadi pocong ialah temannya Ajil yang ia temui pada saat sarapan tempo hari. Karena hal tersebut Keanu pun cukup terpukul karena Ajil tidak ada briefing terlebih dahulu kepadanya akan hal yang tidak diduga tersebut. Karena lu sama mereka terus. bisa Over. Jil, lu diem. Lu diem anjing. Kita bikin konten Keanu. Mau tahu kenapa dia kayak gini? Gue cuma nanya. Ya udah nggak usah. Stop. Singkat cerita, Ajil dan Keanu melakukan klarifikasi seperti YouTuber Indonesia pada umumnya yang mana mereka akan membuat konten sebagai pengganti yang lebih bermutu dengan menelusuri salah satu rumah yang terkenal horor. Atas kejadian soal live. Sensasi banget. Lumayan sampah sih. Bilang MKN nggak kayak gitu. As you know. I don't know. Dengan bantuan para ciwi-ciwi, mereka pun menelusuri tempat tersebut. Namun karena para ciwi-ciwi tidak kuat dan akhirnya mereka pun menyerah yang mana hanya mengisahkan para cowok untuk melanjutkan konten tersebut. Sini. Iya. Ya, dan di depan kan
Pertama kali kalian Aku juga enggak Gue ikut. gak kuat, sumpah. Aku juga enggak Gue ikut. gak kuat, sumpah. Ya kalian aja ya. Please. Lah, Arla buruan. Bantu kita Udah, Bu. ya. Ya, assalamualaikum. Gue udah bersama buat ritualnya. Sesampainya di dalam ternyata Keanu serta Acil berniat untuk melakukan permainan yang menyenangkan, yaitu jahilangku. Udah. Datang tadi unkung jelang pulang tadi datang. Biar kita bisa ngerasain dia gerak. Anjir. Sabar. Kita nggak selamat, tolong. Hah? Lu sini. Dan saat Ute datang tepat waktu yang mana ia tahu keberadaan mereka dari live streaming sebelumnya, dan lagi-lagi Ute lah yang harus menghadapi para dedemit di sana. Tinding di laut, bukannya api. Gue nyelamatin lo. Gue nanya baik-baik ya. Gue tuh temenan sama kalian. Lu tau gak? Ini resiko tau gak? Sama jelangkung. Terjadi ketegangan antara Ute, Acil, serta Keanu mengenai masalah kenapa Ute tega membawa YouTube utama mereka, yang mana Acil lebih dewasa dengan mengajak Ute ngomong baik-baik secara empat mata. Berkali-kali gue mimpi itu. Dari kodam gue. 3 orang gak akan selamat. Ini kodam gue bener-bener udah mati. Jul. Sorry ya kalau ganggu. Akla pun meminta bantuan Ute untuk menerang mengenai Love Stand karena mereka perlu tahu kemana sebenarnya tarian tersebut. Siapa pewarisnya serta apa yang sebenarnya terjadi. Dia sama tim penarinya. Mana kita butuh entah penerusnya atau Anjing lah, Mai. Ute pun mulai menerawang kotak tersebut dan tiba-tiba ya Ute pun muntah darah. Teh, aman nggak, Teh? Suryani. Pagi pun tiba yang mana Ute mengatakan apa yang ia dapatkan semalam, yang mana Suryani ingin tariannya ada penerusnya serta dilestarikan sama seperti niat mereka. Yang mana untuk bisa melihat tarian tersebut mereka harus melakukan ritual memanggil arwah Suryani dan memasukkannya ke dalam tubuh salah satu dari mereka, agar nantinya Suryani bisa menunjukkan tariannya di depan banyak orang. Singkat cerita, mereka mulai ritualnya dengan arwah sebagai sukarelawan untuk dijadikan wadah arwah tersebut. Ulo wonten mriki, mriki. Tiba-tiba Bibi Kemuning pemilik padepokan ini baru menongolkan dirinya, yang mana ia memohon untuk menghentikan ritual ini. Dan tiba-tiba bareng. Nah, ini ya Allah, ya karena terlempar Maura harus koma di rumah sakit, yang ramainya dokter menjelaskan bahwa kondisi Maura secara medis baik-baik saja. No, Semuanya sehat. Bibi pun datang ke rumah sakit dan menjelaskan bahwa siapa saja yang mempelajari tarian tersebut tidak akan selamat. dari keraton mau belajar ini. Jangan. Ute pun mengatakan pada Acil bahwa kemungkinan Maura mati suri dan jiwanya ditahan di alam lain, dan mungkin yang menahan jiwanya dialah Suryani. Alam lain dan yang nahan. Ini semua project dokumenter apa. Menurut gue sih yang paling tepat keputusan transfer Maura ke rumah sakit yang lebih gede. Kasih gue sih cuma nge-record doang. Gue udah gak ada hubungannya di sini ya. Nggak ada dong. Laki-laki Ute pilih untuk pergi dan lepas tangan terhadap masalah ini, yang mana Acil mendesak Ute untuk mencari cara menyelamatkan Maura, namun Ute tetap kokoh ingin pergi.
Ute pun baru mau untuk kembali setelah Keanu menangis serta berakting sedih. Jangan pernah datang lagi. Nggak. Gue gak mau nungguin lo lagi. Gak akan cari lo lagi. Udah tuh ngerasain ini gue udah bilang. Jangan. Udah gak ada gunanya tau gak? Harap tau gak? Ya karena gue tahu dia Banget tau gak drama-drama kayak gini. Gak mau. basi anjing. Bukan Gak itu. usah nonton lo. Gue mimpi. Gue nggak. Singkat cerita, Ute menemukan cara untuk menyelamatkan jiwanya Maura, namun tidak sama seperti ritual yang sebelumnya, yang mana mereka memanggil Suryani datang ke alam ini, dan sekarang mereka lah yang datang ke alamnya Suryani dengan melakukan ritual yang bernama ritual Pati Geni, yaitu ritual pindah ke alam lain dengan dikubur hidup-hidup. Ini secara langsung dan harus kita pastiin kita yang ke alamnya. Oke. Ritual pati geni. Lain dengan cara dikubur hidup-hidup. Iya, tahu dikubur hidup-hidup maksudnya. Dan kita harus cari Maura. Balik semua tapi Mereka pun mulai ritual tersebut, yang mana mereka semua kecuali Ute masuk ke dalam sebuah peti kemudian akan ditutup dan dikubur. Kalau udah nggak kuat, ya. Kalau petinya belum ditutup, Selalu kangen sama lo. benangnya udah siap. Kak Priwi dan yang lain mulai berisik serta menangis. Ute pun akhirnya ikut dikubur. Tutup, Pak! Timbun lagi, Pak! Boning guwo garboning sang ibu biji maring ngersaning Gusti. Belum, kita mesti nunggu aja. Ken, jangan. Udah ya, Teh, menerusin. Ken! Ken! Teh, gak ada cara keluar, Teh. Ya Allah. Kenapa gerak gini? Setelah melewati ketegangan tersebut, mereka bertiba di alam gaib yang mana jika kalian ingat dengan keramat satu ketika Poppy dan kawan-kawan sedang mencari Mickey di alam ini dengan pantai Parangtritis sebagai portal masuknya, dan benar saja muncullah Poppy, Mickey, dan Sada yang masih terjebak dan mencari jalan keluar dari alam ini, yang mana mereka bergabung dengan Ute dan kawan-kawan. aduh, gila. Tibalah mereka di sebuah dua batu yang mana mereka harus berjalan mundur untuk bisa masuk ke alam gaib ini. Naik atau sini? Laut jalannya mundur. Tangannya pegang. Salah satu jalan mundur, tangannya pegang. Gelap banget. Gelap. Pelan-pelan. Pak. Oi. Lo di belakang kan? Aman. Jo. Mantap. Aman. Gimana maksud lo nggak tahu sih? Gue juga pertama kali ke sana. Kita udah Dan tiba-tiba Ute rasukan Mbah tua yang mana ia menyuruh Umi mendekatkan kupingnya kepada temannya Mbah, namun setelah dilihat lebih dekat ternyata itu adalah pocong yang sedang rebahan di rumput. Teken kundi. Nalik. Dekatkan ku keticara. Allahu Akbar. Dari pocong tersebut Umi mendapatkan petunjuk kuburkan yang sudah mati, yang mana mereka harus menguburkan kucing yang mereka tabrak hingga mati di perjalanan menuju Cirebon tempo hari. Antem lah, orang lagi parah kayak gini. Ya pentingnya gue dikubur. Iya, iya, iya. 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 Iya, iya.
Mending kita istirahat. Papi sama Kak Migi. Ya. Kita harus keluar. Iya kak, aku tahu kak. Santerin dong. Teh, lu mau ngapain? Nggak, santerin. Ikuti batu berbunyi. Situ yuk. Nenek. Nggak mau anjing. Gantian. Hati-hati. Mereka pun bertemu dan harus melewati penambang batu yang kemungkinan korban kerja rodi dari tentara Jepang, dan benar saja. Tidak lama muncullah tentara Jepang dengan membawa kepala manusia yang lari menuju ke arah mereka. Yokin. Teh itu apa? Ya, karena kejadian tersebut membuat Acil terpisah dari rombongan, namun ia didatangi oleh Maura, namun saat diikuti kembali menghilang lagi. Ra? Acil pun kembali bergabung dengan Uday dan yang lain tepat saat tentara Jepang tiba-tiba muncul. Tibalah mereka di sebuah tempat yang mana ada para menari yang tergantung di atas pohon. Dan mereka pun melihat Maura sedang menari dengan Suryani, yang mana mereka harus melihat tarian tersebut sampai selesai sebagai syarat agar jiwanya Maura dapat kembali. Dan saat sudah selesai, Suryani pun memberikan obor kepada Uday sebagai penunjuk agar mereka bisa kembali pulang. Mereka diculik sama tentara Jepang. Setelah mereka keluar, dan saat mengikuti arah dari obor tersebut, mereka pun melihat Maura yang tiba-tiba terbang ke atas, yang menandakan bahwa jiwanya sudah kembali ke rumah sakit. Sebentar. Ayo pulang. Misi. Tibalah mereka di ujung jurang, yang mana mereka harus melompat ke bawah untuk bisa kembali pulang. Dan saat giliran Poppy dan kawan-kawan, mereka pun tidak bisa kembali karena sudah terlalu lama di sini. Pulang duluan ya, habis itu langsung ya. Bisa kak. Teh, ayo Teh. Ayo pulang. Aku udah janji. Pulang. Lu harus pulang. Oke? Teh, Aku udah janji kak. Tibalah mereka di alam manusia, yang mana terlihat Mbak Mia yang selamat dari Keramat 1 dan juga merupakan kakak kandung dari Uday, yang memang diminta untuk sekalian menyelamatkan ketiga temannya, yaitu Poppy, Miki, dan Sada yang masih terjebak di sana. Tiga temen kakak gak selamat kak, maafin aku. Tamat ending sangat mengejutkan. Pesan bisa kita ambil dari film ini adalah urip kuwi ojo neko-neko, yang artinya hidup itu jangan macam-macam. Saya Mr. X mewakili teman-teman yang bertugas, yaitu saya sendiri pamit undur diri.